Jupiter punya 79 satelit yang sudah kita kenal. 4 diantaranya paling besar dan menarik. Kita biasa menyebutnya sebagai satelit Galileo. Nama keempat satelit ini berasal dari Galileo Galilei yang telah menemukannya pada abad ke-17. Meski punya persamaan, keempat satelit Galileo ini sangat berlainan. Europa berukuran paling kecil di antara semua satelit Galileo dan diameternya 3000 km. Satelit mungil ini mengitari Jupiter tiap 3,5 hari. Gambar pertamanya diambil pada tahun 1970-an. Dan sebagian besar permukaannya terdiri dari es cair. Europa punya banyak retakan tanah panjang yang bisa mencapai 1,5 km dan dapat meluas hingga ribuan kilometer. Retakan ini mungkin telah terbentuk saat kerak Europa tertarik oleh pasang surut lautan misterius di bawah permukaannya. Pada tahun 2012, para ilmuwan menemukan semburan uap air di dekat kutub selatan Europa yang tingginya sampai 200 km. Semburan ini bisa membantu mereka nyari tahu kandungannya tanpa harus mendarat di permukaannya. Mereka menduga ada lautan luas yang terkubur sedalam 15 sampai 25 km di bawah permukaan padatnya. Lautan ini mungkin sedalam 65 sampai 160 km. Meski diameter Europa cuma seperempatnya bumi, kandungan airnya 2 kali lebih banyak dari semua lautan kita. Lautan ini menjadi lingkungan potensial bagi makhluk hidup. Ilmuwan meyakini seluruh kerak es Europa mengapung di atas lautan. Kerak es ini mungkin berotasi penuh mengitari Europa tiap 12.000 tahun. Dalam foto yang diambil pesawat antariksa Galileo, ada bintik coklat gelap berukuran kecil yang berdiameter 10 km dan terbentuk saat zat panas yang nggak padat mencapai permukaan. Zat panas ini mungkin telah mendorong atau memecah kerak Europa. Permukaan Europa terbentuk oleh medan tak beraturan, berupa area kasar yang dikelilingi permukaan lebih halus. Ekuatornya mungkin tertutup oleh bongkahan es runcing bernama Penetentes yang tingginya bisa sampai 15 meter. Bumi kita juga punya es kayak gini, terutama di dataran tinggi yang kering, tapi ukurannya nggak sebesar Penetentes di Europa. Bulan kita punya lebih dari 5.000 kawah besar yang berdiameter lebih dari 25 km. Permukaan Europa nggak dipenuhi kawah benturan dan umurnya mungkin belum sampai 50 juta tahun. Artinya, permukaannya terus mengalami perubahan. Europa bersuhu dingin dan menjadi salah satu objek padat antariksa yang paling mulus di tata surya. Makanya, Europa 5 kali lebih terang dari bulan kita. Satelit ini berada di bawah ledakan radiasi konstan dari Jupiter. Karena radiasinya sangat kuat, kita nggak akan bisa bertahan di situ meski cuma 1 hari. Jarak Europa ke matahari 5 kali lebih jauh dari jarak bumi ke sang bintang. Dan di sini hampir nggak ada sinar matahari. Bahkan suhu rata-rata minusnya 160 derajat Celcius di ekuator dan sekitar minus 220 derajat Celcius di kutubnya. Sekitar 40 tahun yang lalu, pesawat luar angkasa Voyager 1 mendekati satelit berbatu, Io, dan rupanya satelit ini menjadi jawarannya aktivitas vulkanik di tata surya kita. Io adalah satelit terdalam kelima Jupiter yang berumur 4,5 miliar tahun, hampir sama dengan sang planet. Ukurannya mirip bulan, kepadatan dan gravitasinya juga hampir sama. Banyak satelit di tata surya kita terdiri dari silikat dan es cair, tapi Io terbuat dari besi dan batu silikat. Di Io juga ada aurora yang cantik. Saat satelit ini mengitari Jupiter, auroranya bisa meredup atau semakin terang, tapi selalu ada. Io relatif dekat dengan Jupiter, hampir 420.000 km di atas puncak awannya. Kalau kamu mengamati Jupiter dari permukaan Io, ukurannya di angkasa akan 40 kali lebih besar dari bulan kita. Langit di situ sangat cantik. Io perlu mengitari planetnya selama 42,5 jam, sementara bulan kita perlu waktu hampir sebulan. Di beberapa area, efek air pasang Io bisa sampai setinggi 100 meter, mirip seperti di bumi. Gravitasi bulan kita menyebabkan pasang surut. Io nggak punya lautan, tapi permukaannya terus bergerak naik turun, mirip lift yang membawa kita ke bawah, kemudian naik ke lantai 30.
Gravitasi Jupiter dan satelit besarnya mempengaruhi Io, jadi gaya pasang di permukaannya 5 kali lebih kuat dari pasang laut tertinggi di bumi. Akibatnya, bagian dalam Io sangat panas sehingga sejumlah materi di intinya meleleh, mendidih, dan terdorong keluar. Setelah menghasilkan lubang di tanah, materi ini kemudian berubah menjadi gunung berapi. Aktivitas vulkanik di Io paling tinggi di tata surya kita. Di permukaannya terdapat lebih dari 400 gunung berapi dan 150 diantaranya terus-terusan meletus. Sebagian diantaranya juga ada yang menyemburkan gas panas setinggi 320 km. Permukaannya sangat sulit ditapaki karena ada aliran lava besar, banyak danau lava, dan gunung raksasa yang terus runtuh. Ganymede, satelit terbesar di tata surya kita, juga punya lautan air paling luas. Volumenya 26% lebih besar dari Merkurius, tapi nggak terlalu padat. Satelit raksasa ini punya kerak es cair setebal 15 km. Mungkin di bawahnya ada lautan luas yang berwujud cair. Kedalamannya bisa mencapai 100 km, atau 10 kali lipatnya titik terdalam di lautan bumi. Pesawat luar angkasa spacecraft juga mendeteksi tutup kutub yang terbuat dari air beku. Ganymede terdiri dari setengah batu dan setengah air, termasuk sedikit logam dan es. Atmosfernya sangat tipis dan nggak mengandung oksigen. Lautan ini kemungkinan besar nggak menyimpan kehidupan. Bumi bisa dijadikan sebagai contoh planet yang dihuni mikroba dan makhluk hidup khusus tanpa sinar matahari. Tapi lautan Ganymede sangat dalam dan tekanannya super kuat. Jadi, air di bagian bawahnya kemungkinan telah terkompres lagi menjadi es. Bentuk kehidupan di kedalaman laut di bumi bisa bertahan berkat ventilasi panas yang mengeluarkan mineral. Hal yang sama nggak akan terjadi di Ganymede karena lautan dan intinya mungkin dibatasi es tebal. Tapi laut di situ lebih asin dan terdiri dari beberapa lapisan es. Kalau memang di situ ada kehidupan, mungkin letaknya ada di inti berbatu yang bersentuhan dengan lapisan es terdalamnya. Di bawah semua air dan es ini terdapat medan magnet yang menjadikan Ganymede sebagai satu-satunya satelit di tata surya kita yang punya medan magnet. Penyebabnya mungkin karena satelit ini berinti cair. Ganymede mengitari Jupiter sekitar 7 hari sekali. Orbitnya sangat nyentrik dan posisinya lumayan dekat dengan Jupiter. Gravitasi Ganymede, Io, dan Europa saling tarik-menarik. Saat Ganymede mengorbit Jupiter 1 kali, Europa sudah 2 kali, dan Io sudah mengorbitnya sampai 4 kali. Sepertiga permukaan Ganymede berupa area gelap yang luas, dan 2/3-nya lebih cerah. Area gelap ini lebih tua dan punya lebih banyak kawah. Area yang lebih cerah punya rangkaian pegunungan selebar 700 meter dan sepanjang ribuan kilometer. Callisto, bulan terbesar ketiga di tata surya kita, berdiameter 4.820 km dan mengelilingi Jupiter selama 17 hari di bumi dalam 1 kali orbit. Atmosfernya sangat tipis dan di situ ada banyak kawah benturan, tapi kerak kuno di dasarnya sudah berumur lebih dari 4 miliar tahun. Kalau aktivitas geologis suatu planet setinggi bumi, kebanyakan bukit dari bencana di masa lalu akan hilang. Air, gunung berapi, gerakan lempeng tektonik, aktivitas manusia, dan cuaca bisa mengubah permukaan planet. Callisto nggak pernah mengalami semua itu. Para ilmuwan mengira satelit ini pernah diselimuti laut yang membeku. Callisto sering ditabrak meteor, meski sering juga luput dari target. Meski begitu, Callisto tetap punya sejumlah kawah yang cukup cantik. Misalnya Valhalla, kawah multi cincin terbesar di tata surya kita ini berdiameter 4.000 km. Kawah utama di Callisto punya cincin paling banyak di antara objek antariksa lain. Objek yang telah menabrak satelit ini pasti cukup besar karena bisa menembus kerak tipis sampai airnya menyebar ke permukaan. Dan di bawah kerak tipis ini mungkin ada lautan asin atau es lembut. Probe antariksa Galileo mendeteksi kalau medan magnet Jupiter nggak bisa menembus satelit ini. Kemungkinan karena lapisan ini setebal 10 km. Karena itulah
Callisto sulit dijelajah. Satelit seperti Europa punya celah yang bisa mengeluarkan air dari lautan di bawah permukaannya. Tapi untuk menjelajahi Callisto dan nyari tahu masa lalunya, ilmuwan harus menggunakan cara lama dengan menggali keraknya. Kalau kita mau menjelajahi bagian luar tata surya, Callisto akan menjadi tempat yang bagus karena radiasi Jupiter nggak sampai ke situ. Jadi, kita akan lebih aman. Gawat, ada badai. Buruan cari tempat berlindung. Kecepatan angin di luar sudah mencapai lebih dari 120 km per jam. Tiupannya kenceng banget. Tapi itu masih belum seberapa. Ada juga badai dahsyat yang kecepatannya mencapai 645 km per jam. Bener-bener super ngebut. Tapi untuk mengamatinya secara langsung, kamu perlu pergi ke Jupiter. Saatnya meluncur ke Jupiter. Planet ini sangat besar, ukurannya hampir 1.300 kalinya bumi. Kondisi di sana juga sangat panas karena suhu di intinya bisa mencapai 23.800 derajat Celcius. Sayangnya kamu nggak bisa mendarat di permukaan Jupiter karena si raksasa gas nggak punya permukaan padat. Tapi kamu masih bisa menembus atmosfer Jupiter. Lihat aja tuh, ada awan tebal berwarna coklat, kuning, merah, dan putih. Makanya planet ini kelihatan berwarna-warni dan bergaris-garis. Kalau kamu turun lagi menuju inti Jupiter, atmosfernya menjadi cair dan sebagian besarnya terdiri dari gas hidrogen dan helium. Hal ini disebabkan oleh tekanan atmosfer yang sangat kuat. Inti Jupiter sangat misterius, bahkan para saintis masih belum tahu kalau wujudnya berupa bola cair kental atau batuan padat yang masanya 14-18 kali dari massa bumi. Tapi perjalananmu kali ini bukan untuk menjelajahi Jupiter, kamu lebih tertarik pada bintik merah raksasanya. Badai dahsyat ini berada di belahan selatan Jupiter dan bagian atasnya menjulang sampai lebih dari 8 km di atas puncak awan di sekitarnya. Badai ini 1,3 kali lebih lebar dari planet kita. Pada tahun 2017, probe Juno milik NASA telah ngumpulin banyak data tentang bintik merah raksasa. Dan ternyata badai raksasa ini turun lebih dari 300 km ke atmosfer Jupiter. Kedalaman segitu setara dengan 30 hingga 100 kali lipat dari kedalaman laut di bumi. Tapi kemungkinan besar pengukuran ini masih belum tepat dan akar badainya bisa aja menghujam ke dalam lagi. Bintik merah raksasa lebih dingin dari atmosfer lain di Jupiter, padahal suhu lapisan atasnya mencapai minus 148 derajat Celcius. Dan di dekat intinya, suhu ini akan terus naik. Tapi anehnya, suhu tertinggi yang pernah tercatat di Jupiter berlangsung di atmosfer atas bintik merah raksasa. Saat itu, suhunya mencapai lebih dari 1.300 derajat Celcius, lebih panas dari suhu lava di planet kita. Para astronom meyakini turbulensi yang disebabkan oleh badai ini bisa menghasilkan gelombang gravitasi dan suara yang mengakibatkan pemanasan super. Tapi suhu badai di bagian bawah ternyata lebih hangat daripada di bagian atas. Pusaran yang terus bergerak di Jupiter telah teramati selama lebih dari 150 tahun. Para astronom memprediksi badai ini perlahan akan melambat dan mengecil hingga akhirnya hilang total. Tapi sebetulnya bukan itu masalahnya. Setelah menganalisis semua data yang didapat dari teleskop luar angkasa Hubble, para peneliti dibuat bingung saat tahu angin di batas luar badai ini justru makin cepat. Selisih maksimalnya mencapai 2,5 km per jam selama 1 tahun di bumi. Meski perubahannya terbilang kecil, informasi ini tetap penting. Kecepatan angin di tepi badai bisa mencapai 643 km per jam atau lebih ngebut dari tornado di bumi. Tapi kecepatan di pusat badai nggak sengebut tepinya, tiupan angin di situ jauh lebih lambat. Para saintis menghadapi banyak tantangan saat mengamati bintik merah raksasa dan pemicu badai ini masih jadi misteri. Mungkin sifat Jupiter memang begitu. Sebagai raksasa gas, Jupiter nggak punya permukaan padat, jadi di situ nggak ada gesekan. Mungkin inilah yang mengakibatkan badai tersebut melemah. Gas panas di atmosfer Jupiter selalu bergerak, naik, turun, dan berputar-putar. Hal serupa juga terjadi di bumi. Udara dingin dan hangat saling bercampur, menyatu, lalu menghasilkan badai dahsyat yang berputar-putar.
Para astronom memperkirakan sejumlah badai dahsyat mungkin telah menyatu dan menghasilkan bintik merah raksasa. Badai ini terus menarik gas dingin dari bawah dan gas panas dari atas. Apalagi pusaran lain yang lebih kecil juga mungkin terserap ke dalamnya, lalu terbentuklah bintik merah raksasa yang makin kuat. Sayangnya para astronom nggak bisa mengamati atmosfer rendah di Jupiter karena terhalang oleh awan tebal. Bahkan selama bertahun-tahun, para saintis telah berspekulasi tentang misteri di bawah bintik merah raksasa. Mungkin ada gunung berapi besar? Kayaknya enggak deh. Jupiter mengandung banyak gas dan nggak punya kerak, jadi permukaannya nggak bisa retak atau ngeluarin lava dari inti planet. Sejumlah teori telah ngejelasin penyebab warna khas pada bintik merah raksasa. Warnanya bervariasi dari salmon keputihan dan salmon pucat hingga jingga cerah dan merah bata. Beberapa saintis meyakini jawabannya terdapat di bawah bintik merah besar di dekat permukaan Jupiter. Lapisan gas tanpa warna mungkin telah bereaksi dengan radiasi ultraviolet yang berasal dari matahari. Fenomena ini mungkin telah menghasilkan warna merah pada badai, tapi itu masih teori, jadi nggak ada yang tahu pasti. Jupiter bukan satu-satunya planet yang punya badai raksasa. Badai serupa juga ada di Saturnus, tapi badai di sana disebut bintik putih raksasa. Wah, bagus juga ya nama-namanya. Badai ini punya ekor awan putih di sekitar Saturnus dan akan muncul tiap 30-an tahun sekali. Awalnya, bintik putih raksasa cuma berupa titik kecil, lalu terus meregang dan bertambah besar, dan para astronom tahu bintik putih raksasa ini sebetulnya berupa sistem badai petir yang sangat besar. Di puncaknya terdapat kilat yang bisa menyambar lebih dari 10 kali setiap detik. Sumber energi dari bintik putih raksasa masih jadi misteri. Ada yang bilang matahari telah menyuplai energinya. Tapi menurut pendapat lain, pola awan badai hanya bisa terjadi kalau di dalamnya ada sumber panas yang menyuplai energi secara langsung. Gak cuma badai dahsyat di berbagai planet di tata surya kita yang bikin para astronom kebingungan. Oke, saatnya kita pindah ke Pluto. Planet kerdil ini diketahui berukuran paling besar di tata surya kita. Atmosfer Pluto sangat tinggi di atas permukaannya dan memiliki lebih dari 20 lapisan. Semua lapisan ini sangat dingin dan super padat. Bulan kita juga punya lapisan seperti atmosfer, namanya adalah eksosfer, dan di dalamnya terdiri atas helium, neon, dan argon. Densitasnya 10 triliun kali lebih rendah dari atmosfer bumi. Saat menjelajahi luar angkasa, kamu perlu mewaspadai lubang hitam. Gravitasi di lubang hitam sangat kuat hingga cahaya nggak akan bisa lolos dari jeratannya. Tapi kadang lubang hitam mirip banget kayak gunung berapi galaksi yang sangat besar. Gunung berapi ini terus meletus tapi nggak ngeluarin lava. Lubang hitam menghasilkan energi yang sangat besar dan fenomena ini ninggalin bekas lubang besar pada material dan gas di sekitarnya. Beberapa waktu yang lalu, para saintis menemukan salah satu kawah terbesar di alam semesta. Teleskop radio dan sinar X mendeteksi lubang hitam supermasif yang telah lama mengamuk. Lokasinya ada di gugus galaksi sekitar 390 juta tahun cahaya dari bumi. Ukuran kawah ini kurang lebih 15 kalinya galaksi Bima Sakti. Pasti gede banget kan? Selama berada di luar angkasa, kamu nggak boleh sembarangan mendarat di planet asing. Bisa-bisa kamu akan terjebak di planet K2141b yang berada di luar tata surya kita. Planet ini sekilas kelihatan mirip dengan bumi kita. Ada air laut yang menguap, menghasilkan awan, mengembun, lalu jatuh lagi ke permukaan planet sebagai hujan. Bedanya, hujan di sini nggak berupa air, tapi batu. Permukaan eksoplanet K2141b diselimuti lautan lava sedalam puluh. Bayangkan sebuah dunia yang sunyi dan beku. Dunia ini sangat tua, sekitar 4,5 miliar tahun. Planet ini nyaris nggak dipanaskan oleh sinar matahari dan ditutupi oleh lapisan es yang tebal. Planet ini lebih kecil dari bulan, tapi sedikit lebih besar dari Pluto. Namanya Europa, satelit ke-6 Jupiter dan salah satu bulan terbesar di tata surya. Tapi, hal yang paling menarik dari tempat yang sangat jauh ini, tempat ini mungkin punya kehidupan. Ahli astronomi menganggap Europa sebagai salah satu tempat yang paling menjanjikan di tata surya untuk mencari bentuk kehidupan baru.
Alasannya, bulan ini punya lautan air asin yang sangat luas dengan kedalaman 64-160 km. Ya, lautan ini tersembunyi di bawah lapisan es yang diperkirakan setebal 16-32 km. Tapi, bulan ini masih berpotensi untuk dihuni. Ahli astronomi menyatakan gumpalan air meletus dari celah-celah di lapisan es dan melepaskan isi lautan bulan keluar angkasa. Tentu saja akan sangat menantang bagi misi pencarian kehidupan untuk mengakses lingkungan yang begitu dalam. Sisi baiknya, para ilmuwan sudah punya beberapa bukti ada kolam yang jauh lebih dangkal yang mungkin berada lebih dekat ke permukaan bulan. Kolam-kolam itu mungkin berada kurang dari 1,6 km di bawah es. Dan ada dua hal yang menarik dari berita ini. Pertama, berita ini meningkatkan kemungkinan adanya kehidupan di Eropa. Dan yang kedua, kalau memang benar, hal ini akan mempermudah misi-misi di masa depan untuk menemukan bentuk-bentuk kehidupan ini, kalau memang ada. Yang menarik, penemuan baru tentang kolam dangkal ini terjadi karena keberuntungan semata. Ilmuwan yang memimpin penelitian ini, Riley Kohlberg, secara nggak sengaja melihat presentasi koleganya, seorang ilmuwan planet. Ilmuwan tersebut menunjukkan gambar punggung bukit ganda di permukaan Eropa. Dan Kohlberg ingat, dia pernah melihat punggung bukit serupa di bumi. Tapi, meskipun formasi seperti itu jarang ditemukan di planet kita, di Eropa ada jauh lebih banyak. Studi berikut menunjukkan pegunungan di bulan Jupiter mungkin merupakan hasil dari siklus tertentu, mirip dengan siklus di bumi. Dalam siklus ini, air cair membeku dan kemudian mencair di dalam lapisan es, yang merupakan lingkungan yang bertekanan tinggi. Hal ini menyebabkan lapisan es bergerak ke atas berulang-ulang, menciptakan struktur berpuncak dua, atau setidaknya itulah yang terjadi di bumi. Kalau proses di Eropa serupa, maka hal ini bisa membuktikan keberadaan perairan dangkal di satelit tersebut. Tentu saja, temperatur, tekanan, dan kimiawi di Eropa sangat berbeda, dan para ilmuwan belum tahu bagaimana perilaku es di sana. Karena itu, mereka nggak bisa memahami seberapa dalam atau besar kantong-kantong air atau berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencair. Yang jelas, lingkungan di bawah es di Eropa sangat mungkin terlindung dari radiasi Jupiter yang menghantam permukaan satelit. Dengan demikian, kemungkinan adanya kehidupan di Eropa semakin besar. Sekarang, mari kembali ke fakta bahwa lautan di Eropa tampak asin. Garis-garis merah di permukaan satelit mungkin punya warna ini karena kandungan kimianya. Kemungkinan besar itu adalah campuran air dan garam yang membeku. Ini sangat nggak biasa karena komposisi seperti itu gak cocok dengan zat apapun yang dikenal di bumi. Adapun bintik-bintik kuning di permukaan Eropa mungkin disebabkan oleh keberadaan natrium klorida. Kamu mungkin mengenal zat ini sebagai garam dapur. Ilmuwan mencoba menciptakan kembali kondisi di Eropa di laboratorium. Mereka menemukan dengan menggabungkan air, garam dapur, suhu beku, dan tekanan tinggi, mereka bisa mendapatkan jenis kristal padat yang baru. Zat ini mungkin ada di dasar lautan Eropa dan di permukaan bulan. Tapi, selain informasi ini, peneliti masih belum tahu banyak. Mudah-mudahan kita akan menemukan jawaban atas beberapa pertanyaan ini sekitar tahun 2030. Pada saat itulah, sebuah misi bernama Europa Clipper yang akan diluncurkan oleh NASA mungkin akan mencapai Eropa. Misi ini akan melakukan beberapa kali terbang lintas dan mencari tahu apakah ada bentuk kehidupan di bulan. JUICE, singkatan dari Jupiter Icy Moons Explorer, milik Badan Antariksa Eropa, juga akan mengunjungi Eropa dalam beberapa tahun ke depan. Tapi Eropa bukan satu-satunya tempat di tata surya yang mungkin menjadi tuan rumah atau pernah menjadi tuan rumah bagi kehidupan. Pada 2003, Mars Express, wahana antariksa yang diluncurkan oleh Badan Antariksa Eropa, menemukan metana di atmosfer Mars. Di planet kita, sebagian besar gas di atmosfer dihasilkan oleh makhluk hidup, misalnya oleh ternak yang mencerna makanan. Namun, ilmuwan menduga metana stabil di atmosfer Mars selama sekitar 300 tahun. Lalu, pada 2006, metana hampir seluruhnya lenyap dari planet merah.
Dan itu terjadi 600 kali lebih cepat dari yang diperkirakan oleh model para peneliti. Pertanyaannya, apa atau siapa yang menghasilkan gas tersebut dan kemana perginya? Misteri Mars lainnya adalah mikroba yang mungkin tertidur di bawah permukaan Mars. Di sana, mereka mungkin terlindung dari radiasi keras yang datang dari luar angkasa selama jutaan tahun. Para ilmuwan mensimulasikan kondisi di Mars di laboratorium untuk memeriksa apakah hal itu mungkin benar. Dan mereka takjub saat mengetahui bakteri bisa dengan mudah bertahan hidup dalam kondisi seperti itu selama 280 juta tahun. Artinya, kalau memang ada kehidupan di Mars, kita bisa menemukan buktinya di bawah permukaan planet dengan mengebor tanah Mars. Saat ini, gak ada air yang mengalir di Mars dan sel atau spora akan mengering. Ditambah lagi, suhu permukaannya mirip dengan suhu es kering. Dengan kata lain, permukaan planet ini sangat beku. Dan tetap saja ada 6 jenis bakteri dan jamur yang hidup di bawah tanah di planet merah. Yang paling mungkin adalah yang dijuluki Conan si bakteri karena sifatnya yang tangguh. Ya, kurasa waktu yang akan membuktikannya. Sekarang mari kita beralih ke Venus. Pada 2020, ilmuwan mengumumkan di atmosfer Venus yang beracun ada sesuatu yang mungkin berarti adanya kehidupan. Sayangnya, ilmuwan gak punya bukti karena gak ada kesempatan untuk mengumpulkan spesimen mikroba atau mengambil foto kehidupan di luar bumi. Tapi mereka mengklaim telah menemukan bahan kimia yang disebut fosfin di sana, dan itu adalah hal yang besar. Kalau bukan bahan kimia yang sebelumnya nggak diketahui yang memproduksi gas ini, maka mungkin ada semacam kehidupan mikroba yang terlibat dalam prosesnya. Fosfin terdiri dari 3 atom hidrogen dan 1 atom fosfor. Gas ini beracun bagi semua bentuk kehidupan darat yang membutuhkan oksigen, termasuk manusia. Di planet kita, fosfin bisa ditemukan di tempat-tempat yang nggak memiliki atau hanya memiliki sedikit oksigen, misalnya rawa-rawa dan air payau. Gas ini dibuat oleh campuran kompleks bakteri yang hidup di sana. Ini juga bisa diproduksi secara industri. Kalau dipikir-pikir, fosfin gak seharusnya ada di atmosfer Venus. Gas ini butuh tekanan dan temperatur yang tepat dan bertonton hidrogen untuk terbentuk. Gak mengherankan kalau kita menemukannya di Saturnus atau Jupiter, 2 planet raksasa gas yang terkenal. Tapi di Venus, benar-benar gak terduga. Gak mungkin fosfin bisa diproduksi secara alami di planet ini. Jupiter punya 79 satelit yang sudah kita kenal. 4 diantaranya paling besar dan menarik. Kita biasa menyebutnya sebagai satelit Galileo. Nama keempat satelit ini berasal dari Galileo Galilei yang telah menemukannya pada abad ke-17. Meski punya persamaan, keempat satelit Galileo ini sangat berlainan. Europa berukuran paling kecil di antara semua satelit Galileo dan diameternya 3000 km. Satelit mungil ini mengitari Jupiter tiap 3,5 hari. Gambar pertamanya diambil pada tahun 1970-an. Dan sebagian besar permukaannya terdiri dari es cair. Europa punya banyak retakan tanah panjang yang bisa mencapai 1,5 km dan dapat meluas hingga ribuan kilometer. Retakan ini mungkin telah terbentuk saat kerak Europa tertarik oleh pasang surut lautan misterius di bawah permukaannya. Pada tahun 2012, para ilmuwan menemukan semburan uap air di dekat kutub selatan Europa yang tingginya sampai 200 km. Semburan ini bisa membantu mereka nyari tahu kandungannya tanpa harus mendarat di permukaannya. Mereka menduga ada lautan luas yang terkubur sedalam 15 sampai 25 km di bawah permukaan padatnya. Lautan ini mungkin sedalam 65 sampai 160 km. Meski diameter Europa cuma seperempatnya bumi, kandungan airnya 2 kali lebih banyak dari semua lautan kita.
Lautan ini menjadi lingkungan potensial bagi makhluk hidup. Ilmuwan meyakini seluruh kerak es Eropa mengapung di atas lautan. Kerak es ini mungkin berotasi penuh mengitari Eropa tiap 12.000 tahun. Dalam foto yang diambil pesawat antariksa Galileo, ada bintik coklat gelap berukuran kecil yang berdiameter 10 km dan terbentuk saat zat panas yang gak padat mencapai permukaan. Zat panas ini mungkin telah mendorong atau memecahkan kerak Eropa. Permukaan Eropa terbentuk oleh medan tak beraturan, berupa area kasar yang dikelilingi permukaan lebih halus. Ekuatornya mungkin tertutup oleh bongkahan es runcing bernama Penetentes yang tingginya bisa sampai 15 meter. Bumi kita juga punya es kayak gini, terutama di dataran tinggi yang kering, tapi ukurannya nggak sebesar Penetentes di Eropa. Bulan kita punya lebih dari 5.000 kawah besar yang berdiameter lebih dari 25 km. Permukaan Eropa nggak dipenuhi kawah benturan dan umurnya mungkin belum sampai 50 juta tahun. Artinya, permukaannya terus mengalami perubahan. Eropa bersuhu dingin dan menjadi salah satu objek padat antariksa yang paling mulus di tata surya. Makanya, Eropa 5 kali lebih terang dari bulan kita. Satelit ini berada di bawah ledakan radiasi konstan dari Jupiter. Karena radiasinya sangat kuat, kita nggak akan bisa bertahan di situ meski cuma 1 hari. Jarak Eropa ke matahari 5 kali lebih jauh dari jarak bumi ke sang bintang. Dan di sini hampir nggak ada sinar matahari. Bahkan suhu rata-rata minusnya 160 derajat Celcius di ekuator dan sekitar minus 220 derajat Celcius di kutubnya. Sekitar 40 tahun yang lalu, pesawat luar angkasa Voyager 1 mendekati satelit berbatu, Io, dan rupanya satelit ini menjadi jawarannya aktivitas vulkanik di tata surya kita. Io adalah satelit terdalam kelima Jupiter yang berumur 4,5 miliar tahun, hampir sama dengan sang planet. Ukurannya mirip bulan, kepadatan dan gravitasinya juga hampir sama. Banyak satelit di tata surya kita terdiri dari silikat dan es cair, tapi Io terbuat dari besi dan batu silikat. Di Io juga ada aurora yang cantik. Saat satelit ini mengitari Jupiter, auroranya bisa meredup atau semakin terang, tapi selalu ada. Io relatif dekat dengan Jupiter, hampir 420.000 km di atas puncak awannya. Kalau kamu mengamati Jupiter dari permukaan Io, ukurannya di angkasa akan 40 kali lebih besar dari bulan kita. Langit di situ sangat cantik. Io perlu mengitari planetnya selama 42,5 jam, sementara bulan kita perlu waktu hampir sebulan. Di beberapa area, efek air pasang Io bisa sampai setinggi 100 meter, mirip seperti di bumi. Gravitasi bulan kita menyebabkan pasang surut. Io nggak punya lautan, tapi permukaannya terus bergerak naik turun, mirip lift yang membawa kita ke bawah, kemudian naik ke lantai 30. Gravitasi Jupiter dan satelit besarnya mempengaruhi Io, jadi gaya pasang di permukaannya 5 kali lebih kuat dari pasang laut tertinggi di bumi. Akibatnya, bagian dalam Io sangat panas sehingga sejumlah materi di intinya meleleh, mendidih, dan terdorong keluar. Setelah menghasilkan lubang di tanah, materi ini kemudian berubah menjadi gunung berapi. Aktivitas vulkanik di Io paling tinggi di tata surya kita. Di permukaannya terdapat lebih dari 400 gunung berapi dan 150 diantaranya terus-terusan meletus. Sebagian diantaranya juga ada yang menyemburkan gas panas setinggi 320 km. Permukaannya sangat sulit ditapaki karena ada aliran lava besar, banyak danau lava, dan gunung raksasa yang terus runtuh. Ganymede, satelit terbesar di tata surya kita, juga punya lautan air paling luas. Volumenya 26% lebih besar dari Merkurius, tapi nggak terlalu padat. Satelit raksasa ini punya kerak es cair setebal 15 km. Mungkin di bawahnya ada lautan luas yang berwujud cair. Kedalamannya bisa mencapai 100 km, atau 10 kali lipatnya titik terdalam di lautan bumi. Pesawat luar angkasa spacecraft juga mendeteksi tutup kutub yang terbuat dari air beku. Ganymede terdiri dari setengah batu dan setengah air, termasuk sedikit logam dan es.
Atmosfernya sangat tipis dan nggak mengandung oksigen. Lautan ini kemungkinan besar nggak menyimpan kehidupan. Bumi bisa dijadikan sebagai contoh planet yang dihuni mikroba dan makhluk hidup khusus tanpa sinar matahari. Tapi lautan Ganymede sangat dalam dan tekanannya super kuat. Jadi, air di bagian bawahnya kemungkinan telah terkompres lagi menjadi es. Bentuk kehidupan di kedalaman laut di bumi bisa bertahan berkat ventilasi panas yang mengeluarkan mineral. Hal yang sama nggak akan terjadi di Ganymede karena lautan dan intinya mungkin dibatasi es tebal. Tapi laut di situ lebih asin dan terdiri dari beberapa lapisan es. Kalau memang di situ ada kehidupan, mungkin letaknya ada di inti berbatu yang bersentuhan dengan lapisan es terdalamnya. Di bawah semua air dan es ini terdapat medan magnet yang menjadikan Ganymede sebagai satu-satunya satelit di tata surya kita yang punya medan magnet. Penyebabnya mungkin karena satelit ini berinti cair. Ganymede mengitari Jupiter sekitar 7 hari sekali. Orbitnya sangat nyentrik dan posisinya lumayan dekat dengan Jupiter. Gravitasi Ganymede, Io, dan Europa saling tarik-menarik. Saat Ganymede mengorbit Jupiter 1 kali, Europa sudah 2 kali, dan Io sudah mengorbitnya sampai 4 kali. Sepertiga permukaan Ganymede berupa area gelap yang luas, dan 2/3-nya lebih cerah. Area gelap ini lebih tua dan punya lebih banyak kawah. Area yang lebih cerah punya rangkaian pegunungan selebar 700 meter dan sepanjang ribuan kilometer. Callisto, bulan terbesar ketiga di tata surya kita, berdiameter 4.820 km dan mengelilingi Jupiter selama 17 hari di bumi dalam 1 kali orbit. Atmosfernya sangat tipis dan di situ ada banyak kawah benturan, tapi kerak kuno di dasarnya sudah berumur lebih dari 4 miliar tahun. Kalau aktivitas geologis suatu planet setinggi bumi, kebanyakan bukit dari bencana di masa lalu akan hilang. Air, gunung berapi, gerakan lempeng tektonik, aktivitas manusia, dan cuaca bisa mengubah permukaan planet. Callisto nggak pernah mengalami semua itu. Para ilmuwan mengira satelit ini pernah diselimuti laut yang membeku. Callisto sering ditabrak meteor, meski sering juga luput dari target. Meski begitu, Callisto tetap punya sejumlah kawah yang cukup cantik. Misalnya Valhalla, kawah multi cincin terbesar di tata surya kita ini berdiameter 4.000 km. Kawah utama di Callisto punya cincin paling banyak di antara objek antariksa lain. Objek yang telah menabrak satelit ini pasti cukup besar karena bisa menembus kerak tipis sampai airnya menyebar ke permukaan. Dan di bawah kerak tipis ini mungkin ada lautan asin atau es lembut. Probe antariksa Galileo mendeteksi kalau medan magnet Jupiter nggak bisa menembus satelit ini. Kemungkinan karena lapisan ini setebal 10 km. Karena itulah Callisto sulit dijelajah. Satelit seperti Europa punya celah yang bisa mengeluarkan air dari lautan di bawah permukaannya. Tapi untuk menjelajahi Callisto dan nyari tahu masa lalunya, ilmuwan harus menggunakan cara lama dengan menggali keraknya. Kalau kita mau menjelajahi bagian luar tata surya, Callisto akan menjadi tempat yang bagus karena radiasi Jupiter nggak sampai ke situ. Jadi, kita akan lebih aman. Ratusan pesawat luar angkasa diplomatik lepas landas dari bumi. Saat mencapai destinasinya, wahana ini disambut oleh ratusan pesawat dari luar angkasa. Inilah kontak pertama umat manusia dengan peradaban di luar bumi. Para astronom telah mendeteksi keberadaannya di sistem bintang yang sangat dekat dengan kita, yaitu Proxima Centauri. Bintang Katai Merah ini menjadi bintang terdekat dengan tata surya kita. Ukurannya 7 kali lebih kecil dari matahari dan sekitar 50% lebih besar dari Jupiter. Tapi intensitas cahayanya 8 kali lebih terang dari sang bintang. Sistem bintang ini berjarak 4,2 tahun cahaya dari bumi dan selama itulah foton cahaya perlu menempuh perjalanannya menuju bumi. Sedangkan matahari cuma perlu waktu 8 menit. Jadi kalau kamu mau menjelajahi Proxima Centauri, waktu tempuhnya kurang lebih selama 73.000 tahun dengan roket konvensional yang ternyata jauh lebih lama dari peradaban cerdas di muka bumi.
Tapi yang menjadi pusat perhatian kita sebetulnya bukan bintang ini, melainkan planet Proxima Centauri B yang mengorbitnya. Ukurannya 17% lebih besar dari Bumi dan bobotnya sekitar 10% lebih berat. Planet ini mengorbit bintangnya pada jarak 7,3 juta kilometer. Sementara Bumi berjarak 150 juta kilometer dari matahari, 20 kali lebih jauh. Tapi bintang induk Proxima Centauri termasuk katai merah. Pancaran panas dan cahayanya nggak seintens matahari. Jadi, planet Proxima Centauri B berada di zona laik huni bintangnya. Karena jaraknya sudah sangat pas, planet ini nggak terlalu panas maupun terlalu dingin. Dengan kata lain, suhu di situ bisa membuat airnya tetap berwujud cair. Sehingga Proxima Centauri B bisa menopang kehidupan. Tapi berdasarkan observasi lebih lanjut, para saintis mulai menyaksikannya. Bintang induk ini sangat nggak stabil dan cahayanya sangat fluktuatif. Pada tahun 2017, para astronom mengamati ledakan besar. Bintang ini kelihatan 1000 kali lebih terang selama 10 detik. Padahal sebelumnya ada ledakan yang lebih lemah. Planetnya kemudian menerima radiasi yang sangat kuat. Kalau memang di situ ada kehidupan, semua organisme pasti sudah musnah terkena suar. Proxima Centauri B menerima pancaran sinar X sekitar 400 kali lebih kuat daripada di Bumi. Organisme kompleks yang hidup di kondisi seperti ini nggak akan sanggup bertahan. Menurut para ilmuwan, kalaupun ada atmosfer dan lautan di Proxima Centauri B, radiasi intens yang terjadi terus-menerus akan langsung memusnahkan mereka. Proxima Centauri B sangat dekat dengan bintang induknya sehingga mengalami penguncian gravitasi. Dan cuma salah satu sisi planetnya yang selalu mengarah ke sang bintang. Hal serupa juga terjadi pada Bumi dan Bulan. Maka cuma satu sisinya yang menerima radiasi intens. Sebagian ahli juga berspekulasi kalau peradaban cerdas mungkin mendiami sisi gelap planet ini. Dan bisa aja mereka telah mengirimkan sinyal misterius yang tertangkap oleh para astronom pada tahun 2019. Para saintis mendeskripsikannya sebagai suar optik terang berdurasi lama diikuti dengan serangkaian ledakan radio yang koheren dan kuat. Sinyal ini teramati selama 30 hari dengan salah satu teleskop radio di Bumi. Para ilmuwan mengiranya sebagai sinyal buatan yang dikirim oleh peradaban di luar angkasa. Dan kemungkinan sinyal ini berasal dari Proxima Centauri B atau salah satu satelit yang ada di sistem bintang itu. Tapi setelah dilakukan pendalaman, mereka gagal mendeteksi sinyal yang sama. Lalu teori yang paling kuat menyatakan sinyal radio ini kemungkinan cuma berupa gangguan yang berasal dari teknologi di Bumi. Tapi gimana ya kalau sinyal ini memang dikirim oleh peradaban di sisi gelap Proxima Centauri B? Kali aja kita akan segera mengetahuinya. Teleskop antariksa James Webb telah diluncurkan pada hari Natal tahun 2021 ini. Roket pendorong lepas landas dari Bumi menuju orbit, kemudian wahana ini akan membawa teleskop ke titik spesifik di antara Bumi dan Matahari yang gaya gravitasinya sama kuat. Gak seperti di permukaan Bumi, di luar angkasa gak ada polusi cahaya. Jadi gak akan ada awan dan kondisi cuaca lain yang mengganggu kinerja teleskop. Teleskop James Webb digadang-gadang bisa menggantikan teleskop Hubble yang telah beroperasi sejak tahun 1990 dan harganya mencapai 147 triliun rupiah. James Webb dilengkapi dengan cermin selebar ring tinju yang lebih canggih sehingga bisa mengamati objek yang jauh di luar angkasa. Dan saking jauhnya, cahaya yang belum sampai di Bumi sudah bisa terdeteksi. Jadi kemungkinan kita akan bisa merunut jauh ke belakang. Bahkan teleskop James Webb akan mengamati kondisi alam semesta beberapa saat setelah Big Bang. Jadi kita akan bisa melihat proses terbentuknya bintang dan galaksi pertama serta perubahan alam semesta sampai sekarang. Selain itu, James Webb juga bisa mempelajari Proxima Centauri B. Para astronom akan melacak cahaya buatan di permukaannya seperti cahaya LED di planet kita. Kalau Proxima Centauri B benar-benar menaungi kehidupan di sisi gelapnya, penghuni lokalnya pasti sudah bisa mindahin panas dan cahaya dari sisi terangnya. Dan mereka perlu memanfaatkan cahaya buatan untuk mendukung kehidupan di sisinya. James Webb mampu ngebedain antara cahaya asli bintang dengan cahaya buatan di sisi gelap planet. Dan kalaupun memang ada cahaya buatan di situ, berarti kita akan bisa mengonfirmasi adanya peradaban cerdas di luar sistem tata surya kita yang selama ini belum pernah terbukti. Tapi bisa aja sih ada kesalahan kalkulasi dan interpretasi data. Nah, untuk mengetahui kebenarannya, kita cuma perlu mengirim probe luar angkasa ke Proxima Centauri sehingga bisa tahu gambaran pastinya.
Tapi kita terkendala jarak. Meskipun lokasi Proxima Centauri paling dekat dengan tata surya, kita perlu waktu puluhan ribu tahun untuk sampai ke sana. Apalagi probe luar angkasa Voyager 1 perlu menempuh perjalanan selama 44 tahun cuma untuk meninggalkan tata surya. Dan itu baru langkah kecil aja sebelum menuju ke bintang terdekat. Jadi kita perlu metode lain agar perjalanannya lebih jauh dan cepat. Sebagian ilmuwan mengusulkan pengiriman mikroprobe ke Proxima Centauri B. Berat maksimalnya cuma setara jarum jahit. Wahana peluncur akan meluncurkan ribuan probe menuju orbit, kemudian probe melepaskan layar luar angkasanya. Layar ini berbahan super ringan dan memanfaatkan energi matahari untuk menghasilkan daya dorong. Setelah layarnya mengembang, kita bisa mengarahkan sinar laser kuat ke planet tujuan yang nantinya akan mempercepat laju probe sampai 20% dari kecepatan cahaya. Ini akan menjadi rekor kecepatan absolut berdasarkan standar kita, tapi probe ini masih perlu waktu 21 tahun untuk sampai di destinasinya dan kita perlu nunggu sekitar 4 tahun lagi untuk menerima sinyalnya. Sistem bintang Proxima Centauri bukan satu-satunya dunia yang berpotensi menaungi kehidupan. Dan salah satu misi teleskop James Webb adalah mencari dunia lain seperti ini. Instrumen canggihnya akan mampu melacak planet sejuk yang suhunya mirip bumi. Kita akan mendalami sekitar 24 sistem bintang di dekatnya, mendeteksi planetnya, sekaligus satelitnya. Para ilmuwan telah mengantisipasi kejutan besar dalam penemuan eksoplanet tersebut. Setelah mulai dioperasikan pada tahun 2022, teleskop ini akan membantu kita mendeteksi dunia baru dan mendalami objek luar angkasa yang sudah ditemukan. Berkat teleskop antariksa James Webb, kita juga mungkin bisa mendalami tata surya kita sendiri. Misalnya saja, Europa, satelit Jupiter yang diyakini memiliki kandungan air. Bentuknya memang mirip bongkahan es, tapi interaksi gravitasi Europa dengan Jupiter telah memanaskan intinya. Dan kemungkinan es di bawah permukaannya bisa mencair, jadi di bawah kerak esnya kemungkinan ada lautan. Kondisi serupa juga bisa terjadi di satelit Saturnus, Enceladus yang cukup aktif secara geologis. Banyak gletser yang menyembur dari sela-sela permukaannya. Instrumen inframerah teleskop James Webb akan bisa mengeksplorasi Europa dan Enceladus, terutama dalam pencarian tanda-tanda kehidupan di masa lalu. Keberadaannya bisa dilacak dari jejak aktivitas kehidupan organisme atau bakteri hidup. Teleskop ini dijadwalkan akan beroperasi selama 6 tahun, tapi di masa depan kita akan meluncurkan teleskop yang jauh lebih besar. Namanya LUVOIR atau Large UV Optical Infrared Surveyor. Ukuran cermin LUVOIR 2 kali lebih besar dari teleskop James Webb dan hampir 7 kali lipatnya Hubble. Menurut rencana, teleskop ini akan diluncurkan pada tahun 2039 dengan bantuan roket super berat menuju orbit. Kemudian, LUVOIR harus sampai di destinasinya sejauh 1,5 juta kilometer dari bumi untuk memulai observasi. Saat itulah kita akan bisa melaju lebih cepat dari kecepatan cahaya. Dan kalau teleskop ini mendeteksi planet yang berpotensi laik huni, kita bisa mengirim probe luar angkasa atau malah tim pengamat ke planet tujuan. Dengan begini, pertemuan diplomatis dengan peradaban luar angkasa bisa saja menjadi kenyataan. Wah, teleskop James Webb udah beneran beroperasi tuh. Kalau kamu ngefans berat sama astronomi, pasti kamu udah nunggu-nunggu berita soal teleskop James Webb kan? Ukuran teleskop ini gede banget. Tapi seberapa gede ya? Lebar cermin utamanya lebih dari 6,4 meter. Dan teleskop Hubble aja, yang sebelumnya berukuran paling gede, cuma punya cermin berukuran 2,27 meter. Nah, kalau teleskop Hubble dan James Webb saling berdekatan, keduanya bisa diibaratkan seperti kuda dengan gajah. Ukuran James Webb bisa segede itu karena memang ada alasan kuatnya. Bodinya harus besar karena James Webb bukan teleskop optik konvensional seperti kebanyakan teleskop. James Webb adalah teleskop inframerah yang bisa mengamati panas. Rentang cahaya inframerah lebih panjang dari cahaya tampak sehingga perlu difokuskan dengan cermin yang lebih besar. Memangnya James Webb punya keistimewaan apa sih? Teleskop ini dilengkapi dengan 2 fitur paling update, jadi teknologi dan misi ilmiahnya juga paling wah. Makanya James Webb bisa dijadikan sebagai contoh klasik pemanfaatan teknologi dalam pengamatan ilmiah. Selain bisa ngumpulin cahaya yang lebih banyak, teleskop antariksa James Webb juga mampu memotret objek yang sebelumnya nggak terlihat. Misalnya, eksoplanet, galaksi pertama di semesta, kumpulan bintang dan planet di nebula, dan masih banyak lagi.
Teleskop James Webb juga punya sejumlah trik teknologi untuk mendeteksi temuan terbesarnya. Teleskop ini dipasangi coronagraph yang sangat istimewa, dan dengan alat ini, teleskop bisa memotret gambar eksoplanet beneran untuk pertama kalinya. Coronagraph menghalangi cahaya bintang yang memancar ke planet di sekitarnya, padahal pantulan cahaya planet ratusan ribu kali lebih redup dari bintangnya. Nah, berkat ada coronagraph begini, cahaya bintang jadi terhalang dan eksoplanet mulai kelihatan. Dan canggihnya lagi, coronagraph James Webb mampu menghalangi cahaya yang terpancar dari seratusan bintang sekaligus. Wah, bisa-bisa bakal ada banyak eksoplanet yang mulai teramati tuh. Selain itu, teleskop antariksa James Webb juga punya spektrograf tanpa celah. Umumnya, spektrograf biasa punya celah kecil sehingga berkas cahaya bisa masuk dan terdifraksi. Jadi sederhananya, difraksi adalah penyebaran cahaya yang nunjukin spektrum panjang gelombang cahaya. Tapi teleskop James Webb super sensitif sehingga seberkas cahaya aja bisa memenuhi optiknya, maka kemudian dipasanglah spektrograf tanpa celah. Cahaya bintang yang terkumpul dari cermin besar diarahkan ke kabel serat optik sampai ngebentuk satu titik cahaya di spektroskop. Dan jadinya teleskop ini dipasangi grism. Sir Isaac Newton memakai prisma untuk nyari tahu spektrum cahaya matahari, dan akhirnya kita jadi tahu warna-warni pada pelangi. Tapi James Webb menggunakan grism alias graded prism. Alat ini berupa prisma bercelah dengan galur kecil dan fungsinya untuk menghamburkan berkas cahaya yang merambat dari cermin besar melalui kabel serat optik kemudian masuk ke spektrograf. Ilmu yang ngejelasin soal pengamatan spektrum cahaya dinamakan spektroskopi, dan dengan mengamati spektrum cahaya dari eksoplanet, James Webb bisa tahu jenis gas yang terkandung di atmosfernya beserta densitas dan suhunya. Terobosan besar ini sangat dinanti-nanti di dunia sains, dan dengan begini, para saintis bisa tahu kalau sebuah planet memiliki oksigen, nitrogen, metana, dan gas lain, atau malah nggak punya sama sekali. Pada akhirnya mereka akan tahu kalau planet tersebut laik huni seperti bumi kita. Saat ini, teleskop James Webb berada di lokasi permanennya. Gak seperti teleskop Hubble yang mengorbit bumi, James Webb mengorbit matahari. Posisinya ada di salah satu titik keseimbangan gravitasi antara bumi dan matahari. Teleskop ini cuma berdiam tanpa harus buang-buang bahan bakar supaya posisinya tetap. Jadi, saat bumi mengorbit matahari, James Webb tetap berada di posisinya yang juga mengorbit matahari. Ada 5 titik keseimbangan gravitasi antara bumi dan matahari yang juga dikenal dengan istilah titik librasi atau titik Lagrange. Kelima titik ini ditemukan oleh Joseph Louis Lagrange pada abad ke-18. Posisi James Webb berada di L2 dan terletak 1,5 juta kilometer di ruang angkasa jauh dari bulan. Dengan posisi begini, teleskop akan bisa mengamati titik cahaya inframerah. Tapi sebelum itu, para saintis harus nemu titik cahayanya. Untuk mendeteksi titik cahaya inframerah, mereka harus ngebuka 18 cermin heksagonal di dalam roket Ariane. Roket inilah yang telah mengirim James Webb ke luar angkasa. Setelah ngebuka, posisi cermin harus seakurat mungkin agar bisa menghasilkan satu gambar. Sejumlah motor kecil terpasang di setiap bagian cermin untuk melakukan penyetelan. Motor yang diaktifkan satu persatu ini perlahan menarik cermin seperti sarang lebah hingga bentuknya pas. Tahapan misi ini sangat penting dan harus diselesaikan selama berbulan-bulan. Untuk nyesuaiin cerminnya hingga ngebentuk satu titik cahaya, James Webb harus tetap diam, dan agar teleskop ini nggak bergerak sedikit pun, para saintis perlu nambahin 2 teknologi mutakhir lain, yaitu pelindung matahari dan cryocular. Di luar angkasa, mataharinya sangat terik dan bayangannya sangat dingin. Makanya teleskop James Webb perlu diberi pelindung matahari berteknologi canggih. Ukurannya juga besar, kurang lebih seluas lapangan tenis. Tiap bagian pelindung matahari ini terdiri dari 5 lapisan polimida Kapton setebal 1 mm dan harus dibentangkan lebar-lebar dengan sistem 8 motor, 139 aktuator, dan berbagai bagiannya. Pelindung matahari berfungsi mendinginkan teleskop James Webb, dan semakin dingin suhunya akan semakin baik. Dengan begini, cryocular juga ikut berfungsi. Suhu bisa diukur dengan 3 cara. Dalam skala Fahrenheit, titik beku air berada pada suhu 32 derajat dan titik didihnya 212 derajat. Sedangkan dalam skala Celsius, titik beku air berada pada suhu 0 derajat dan titik didihnya 100 derajat.
Tapi kedua skala ini nggak punya titik suhu terendah, maka Lord Kelvin membuat skala Kelvin pada abad ke-19 yang dimulai dari 0 mutlak sebagai suhu terendahnya. Cry cooler di ruang angkasa sana diprediksi mampu mendinginkan teleskop James Webb hingga 7 Kelvin atau 7 derajat di atas 0 mutlak. Pada suhu segini, sebagian besar panas dari motor dihilangkan supaya teleskop bisa memfokuskan cahaya ke satu titik tanpa hambatan yang nantinya bisa mempengaruhi kualitas gambar. Setelah semua fungsi teknologi super canggih ini siap, sebentar lagi kita akan bisa ngeliat gambar inframerah dari cermin raksasa James Webb. Tinggal dikit lagi. Selain ngumpulin cahaya sesuai dengan kebutuhannya, teleskop juga perlu mendeteksinya. Kalau nggak terdeteksi, cahaya ini akan sulit teramati. Nah, ini nih bagian terpentingnya. Detektor inframerah yang berjumlah 15. Bahan semikonduktor khusus ini bisa ngeluarin muatan listrik kecil saat terkena foton cahaya inframerah. Dan detektor ini bisa menghasilkan 1 juta piksel gambar high definition, sebagian detektor malah bisa menghasilkan 4 juta piksel gambar. Alat ini harus tahan lama dan terus berfungsi selama 10 hingga 20 tahun. Dan pastinya nggak boleh bengkok atau rusak saat digunakan di lingkungan bersuhu 7 Kelvin. Detektor inframerah James Webb ini memang super wah. Tapi sebetulnya, objek apa aja sih yang mau difoto? Teleskop antariksa James Webb punya misi termutakhir. Menurut target, teleskop ini akan mengamati 70 eksoplanet dari 280 objek pertama. Kira-kira ada planet lain yang mirip kayak bumi nggak ya? Eksoplanet mana aja yang bisa laik huni? Teleskop James Webb akan mampu menyajikan detail analisis spektroskopi atmosfer di ribuan eksoplanet. Dan untuk pertama kalinya, kita akan bisa mengamati foto eksoplanet dalam cahaya inframerah. Kosmologi atau studi tentang semesta kemungkinan akan menjadi misi utama teleskop James Webb. Target utama pengamatan ini adalah galaksi yang terus menjauh hingga cahayanya semakin panjang menjadi inframerah. Para saintis perlu melakukan pengamatan panjang untuk ngumpulin cahaya inframerah redup dari galaksi awal setelah Big Bang. Dan James Webb digadang-gadang akan mampu ngasih kita gambaran tentang objek semesta di awal pembentukannya. Para astronom akan menggali informasi baru tentang energi gelap yang menyebabkan alam semesta terus berkembang. Mereka juga akan meneliti peranan lubang hitam dalam pembentukan galaksi, kalaupun memang ada. Formasi bintang di Bima Sakti dan galaksi terdekat juga masuk dalam misi James Webb. Dan dengan mencitrakan ratusan tata surya yang terbentuk di sekitar bintang muda, mereka bisa lebih memahami sejarah perkembangan tata surya tersebut. Lalu, fakta akan menggantikan teori dan pemahaman kita soal luar angkasa akan terus meningkat. Teleskop antariksa James Webb diharapkan akan jadi terobosan nyata dalam sejarah sains.